ekonomi pas-pasan, dia tidak akan mau berbuat curang, itu akan mau. Maka Allah pesankan, takutlah kamu kalau kamu meninggalkan generasi yang lemah, terutama di sini lemah imannya. Kalau lemah imannya pasti akan menjadi generasi yang jelek. Tanda-tanda generasi yang jelek itu adong sholah wattaba'u syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya. Generasi yang jelek itu generasi yang menyia-nyiakan sholat, memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah generasi kok menyia-nyiakan sholat, menuruti hawa nafsu, pasti akan menemui kesesatan. Pasti itu. Ya, apalagi ini pelajaran buat kita semua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ya toh, aja mong mikir ke, wah, aku wong sugih, anakku sok tak tinggali warisan sawah sekian hektar, perusahaanku sing anakku ragil tak kayak iki, sing barep tak kayak iki. Kalau imannya lemah, ya, tidak ada apa-apanya itu. Tidak akan membawa kebaikan, bahkan akan membawa kehancuran. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah apapun akan menjadi manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Maka jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, terutama lemah iman. Apalagi Brosur halaman 5 yang di tengah. An Abdillah bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa birrun wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal 'abda la yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba fujurun wa innal fujura yahdi ilan nari wa innal 'abda la yataharral kadhiba hatta yuktaba kadzaban. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu adalah kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga, dan sesungguhnya seseorang hamba memilih berlaku jujur sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu adalah kedurhakaan, dan sesungguhnya durhaka itu membawa ke neraka, dan sesungguhnya seorang hamba memilih berlaku dusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Mohon dijelaskan dalam brosur halaman tersebut karena tulisan Arabnya yang tidak jelas, Ustaz. yang mana? Ini mbok waca kok tidak jelas gitu. Ya. Tulisan Arab yang kurang jelas yang mana? Inna sidqa, ya, inna sidqa birun wa innal birra yahdi ilal jannati. Tulisan saya jelas semua. Kalau tulisanmu yang kurang jelas, ya nanti tukar brosur yang jelas tulisannya. Boleh ganti liyane kono. Mana yang kurang jelas? Jadi kalau kurang jelas tulisannya, nanti bisa cari ganti brosur yang lain atau ditulis dicetakke dhewe dijelaske. Jadi ketahuilah, jujur itu pangkal kebaikan. Orang yang berbuat jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu yang membawa manusia ke surga. Maka orang yang selalu setiap hari perilakunya selalu jujur, dicatat di sisi Allah, orang ini orang yang sangat jujur. Tapi jangan sekali-kali kamu bohong. Bohong itu menjadi penyebab kejahatan. Nah, kejahatan ini yang akan membawa manusia ke neraka. Jadi neraka itu disebabkan karena orang itu berbuat jahat. Jahatnya itu diawali dari bohong. Maka semua bentuk kejahatan itu diawali dari kebohongan. Orang yang selalu berbuat bohong,
Ya. Apapun berbuat bohong sehingga tercatat di sisi Allah orang ini tidak sekedar orang bohong tetapi orang pembohong. Bohong dengan pembohong lain enggak? Nah, ini orang ini bohong. Tapi kalau orang pembohong sudah. Jadi pembohong itu lebih tidak sekedar bohong. Jadi orang ini pembohong. Wes apa-apa mesti bohong, orang pembohong. Nah, itulah orang pembohong ini tempatnya di neraka. Dia. Jadi jangan sampai kita mendidik anak kita dimulai dari diri kita juga, jangan menjadi pembohong. Maka Nabi kita mengatakan ada seorang ibu memanggil anaknya kecil, panggil nak, sini saya beri. Kebetulan itu Nabi ada di dekatnya, ditanya ibu tadi, hei bu, kamu manggil anakmu, kamu mau beri apa? Ya Rasulullah akan saya beri buah kurma, kebetulan ibunya buah kurma. Oh ya sudah, kalau kamu manggil anakmu, sini tak beri, ternyata tidak kamu beri apa-apa, kamu bohong. Nah, mengapa tidak anak dipanggil terus diberi, terus dibuat bohong? Tidak boleh. Kalau kamu mendidik anakmu dengan cara begitu, anakmu terkesan dalam hatinya, oh ibu saya bohong. Ya. Nanti kalau apalagi bohong lagi, lama-lama anak itu ngecap ibunya, oh ibu saya itu pembohong. Kalau ibunya sudah pembohong, secara tidak langsung itu menanamkan bohong kepada anaknya. Karena membohongi anaknya, besok kalau udah gede, anaknya membohongi ibunya juga. Wong sejak kecil dididik bohong. Nah, maka jangan sampai. Maka menanamkan kepada anak itu harus jujur sejak kecil. Hingga terus dididik jujur. Bohong sedikit aja harus diluruskan. Jangan dibiarkan. Ya, itu ya. Apalagi? Rasul halaman 7. Kedua dari atas. Qala Abdullahi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Rawal Bukhari. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana dengan seorang yang mencibir seorang wanita yang memakai hijab kekinian? Apakah itu termasuk mencela, Ustaz? Iya, mencibir. Lah pakai jilbab kok dicibiri kenapa? Ya dah? Dia itu siapa? Kalau ada orang Islam kok mencibir ada orang pakai jilbab. Dia bukan orang Islam, maka dikatakan fasik dia, rusak. Ya. Ya, mencibir, menghina, mencaci orang muslim itu dia suatu bentuk kefasikan. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Kalau membunuh, memerangi atau membunuhnya kafir. Orang kok memerangi orang Islam atau membunuh orang Islam, kafir dia. Kalau bukan kafir enggak mau. Lu dia orang Islam. Lah orang Islam kok membunuh orang Islam, kafir dia. Karena dia membunuh orang Islam tadi jadi kafir. Karena tidak ada orang Islam membunuh orang Islam itu. Ya ada kenyataannya ada itu orang kafir. Lu dia sholat, nah iya setelah dia sholat setelah membunuh orang Islam itu dia jadi kafir. Karena orang Islam itu al-muslimu akhul muslim, haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Darahnya haram, kehormatannya haram, hartanya haram. Maka kalau dia membunuh orang Islam jadi kafir dia. Apalagi Halaman 11 paling atas. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajtami'ul imanu wal kufru fi qalbi imri'in wa la yajtami'u sidqu wal kadhibu jami'an wa la tajtami'ul khiyanatu wal amanatu jami'an. Rawahu Ahmad.
Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berkumpul keimanan dengan kekafiran di hati seseorang. Begitu pula tidak akan berkumpul bersama-sama kejujuran dengan kedustaan, dan tidak akan berkumpul bersama-sama khianat dengan amanat. Hadis riwayat Ahmad. Tidak berkumpul kejujuran dan kedustaan. Bagaimana dengan orang munafik, Ustaz? Nah, orang munafik itu apa? Tak? Orang munafik itu apa? Orang munafik itu hakikatnya dia itu orang apa? Kafir. Hanya kekafirannya dibungkus dengan keimanan. Kita dia iman, tapi hakikatnya dia kafir. Maka ciri-ciri orang munafik kata Allah, kata Rasulullah itu idza hadatsa kadzaba. Kalau berkata bohong. Oh, dia bukan orang munafik, dia orang iman. Enggak, kalau orang iman tuh iyyakum wal kadziba, dijauhi betul bohong itu. Ya. Kalau dia orang iman kok berkata bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar, ya, wa idza tumina khona, diberi amanat khianat. Itu bukan orang yang beriman itu orang munafik. Imannya munggu tutup saja. Loh, saya tahu sendiri loh. Saya tahu sendiri dia sholat, kerap sholat jejer saya kalau di masjid Jumatan jejer. Iya, tapi kalau dia orang sholat, ya. Dilihat dari sholatnya dia Islam. Tapi kalau dia melekat kebohongan, keingkaran, kekhianatan, itu sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya tidak bisa memisahkan dari kemunafikan. Tetap dia tergolong orang munafik. Ya, makanya kalau tanyakan orang munafik, munafik ini kafir hakikatnya. Maka bohong biasa orang kafir kok. Untuk jujur susah. Untuk pegang amanat ya sulit. Diberi amanat apa? Mesti dikhianati wong kafir. Mengapa begitu? Dia tidak takut pada Allah. Asal mau berbuat bohong, yang penting orang yang saya bohongi tidak tahu, itu sudah merasa aman. Ya. Tapi kalau orang yang beriman, yang saya bohongi tidak tahu, tapi Allah tahu. Wong pusikan dalam hati aja saya tahu, Allah tahu. Ya, maka orang itu orang iman. Maka tidak mungkin keimanan kok menyatu dengan kemunafikan, tidak mungkin. Ya. Walaupun saudara mengatakan, loh, tapi hadisnya kan dhaif. Betul, hadisnya dhaif, ada perawi yang tidak dapat dipercaya. Tapi hadisnya itu betul. Bersesuaian dengan hadis yang lain yang sahih, bahkan bersesuaian dengan ayat Al-Quran. Kalau kamu orang yang beriman, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat yang pertama tadi loh. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Lah kamu bohong itu kok, orang yang beriman kok bohong. Nah, iman itu jujur. Ya. Tidak ada bohong. Lah iman bohong dan jujur jadi satu itu tidak mungkin. Allah juga menjelaskan, Allah tidak menjadikan dalam hati manusia itu dua. Ya, dalam rongga manusia itu ada dua hati. Satu hati suka bohong, satu hati suka jujur, enggak ada. Ya. Maka bohong dan jujur tidak mungkin menyatu. Maka Nabi kita di hadis sahihnya mengatakan, orang tidak bisa lepas dari kemunafikan sekalipun dia sholat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia haji, sekalipun dia umroh, sekalipun dia menyatakan saya orang muslim. Ya. Tetapi masih melekat pada dirinya idza hadatsa kadzaba. Kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar. Wa